Perkenalkan, nama saya Geresia Alexandru Yunion dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Islam Malang dengan dosen pengampu Ibu Daris Junaida SAB MAB. Saya di sini akan membacakan sebuah kasus pelanggaran etika pada PT Sriboga Food Group. Dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki suatu etika bisnis yang baik, karena etika bisnis mendasari seluruh kegiatan perusahaan kita, baik yang berkaitan dengan individu perusahaan maupun masyarakat luar. Namun sayangnya banyak perusahaan yang kerap mengesampingkan etika bisnis untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dari penjelasan tadi saya ingin memberi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam bidang produksi yang dilakukan oleh PT Sriboga Food Group, yaitu dengan perusahaan Pizza Hut dan juga Marugame Udon. Kasus ini bermula dari ditemukannya sebuah berkas berjudul Summary Extension Shelf Life tahun 2015-2016 pada tanggal 4 April 2016 oleh pihak BBC dan juga CNN. Pada berkas ini ditemukan daftar produk yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya, antara lain saus veggie chicken, saus carbonara, puff pastry, brownies mix, dan XO saus. Bahan ini telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 1 bulan oleh pihak Pizza Hut dan juga PHD. Selain itu ditemukan pula beberapa bahan seperti bubuk bonito, saus tempura, dan saus sukiyaki yang telah diperpanjang masa kadaluarsanya selama 3 bulan oleh pihak Marugame Udon. Pada produk ini ditemukan juga stiker berisi nama eksportir, berat bersih produksi, tanggal produksi, dan juga tanggal kadaluarsanya. Dan di saat yang bersamaan pula ditemukan stiker tambahan berisi instruksi untuk melakukan perpanjangan masa penyimpanan selama 3 bulan yang diberikan oleh pihak purchasing. Dalam menanggapi tuduhan ini, perusahaan mengeluarkan bantahan melalui Direktur Marketing Pizza Hut Asia dan juga Kepala Bagian Jaminan Mutu Marugame Udon. Keduanya menyatakan bahwa mereka telah melakukan inspeksi secara rutin, maka dari itu tidak mungkin ada penggunaan bahan-bahan yang sudah lewat masa kadaluarsanya. Sayangnya kenyataan berkata lain. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah dokumen oleh tim BBC di mana terdapat kumpulan email yang mengirimkan instruksi untuk melakukan perpanjangan masa kadaluarsa dan salah satunya ke Pizza Hut di Singapura. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa telah melanggar etika dalam berbisnis. Mereka melanggar beberapa prinsip dalam etika bisnis seperti prinsip kejujuran, yaitu mereka bersikap tidak jujur kepada konsumennya terhadap kualitas dari makanan dan juga tidak melakukan praktik usaha yang transparan. Selain itu, mereka melanggar prinsip saling menguntungkan di mana untuk mencapai kepentingan sendiri demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka rela melakukan tindakan yang merugikan konsumen serta pihak-pihak lainnya. Selain itu, tentunya mereka juga melanggar undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 143 tentang pangan, di mana barang siapa yang mengganti, menukar, menambah, atau mengurangi tanggal kadaluarsa akan dikenakan pidana maksimal 2 tahun penjara dan juga denda sebesar 4 miliar. Mereka juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaminan konsumen, di mana untuk menjamin keselamatan konsumen, produsen harus mengeluarkan makanan yang berkualitas. Kadaluarsa belum tentu membahayakan keselamatan konsumennya, namun tetap saja sudah mengurangi cita rasa dan juga kadar gizi yang ada pada bahan-bahan tersebut. Maka dari itu, tindakan ini tidak benar untuk dilakukan oleh perusahaan, dan seharusnya PT Sriboga Food Group tidak melakukan perpanjangan masa penyimpanan setelah masa kadaluarsa dengan alasan apapun. Mereka juga tidak seharusnya mengeluarkan bantahan, tetapi mereka seharusnya dengan lapang dada mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf yang sebesar-besarnya, serta memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Dan kita sendiri sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih makanan untuk kita konsumsi. Kita harus juga tahu asal-muasal dan seluk-beluk makanan ini agar dapat menjamin keselamatan kita sendiri. Dan pemerintah harusnya memperketat pengawasan terhadap penggunaan bahan-bahan makanan. Seharusnya pemerintah juga memperketat hukuman yang mengatur kasus-kasus ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.